Selamat datang di pembelajaran anatomi. Kali ini kita akan belajar tentang palpasi di regio engkel. Silakan menyaksikan dan memahaminya. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur terlentang, lalu meminta engkel untuk dorsal fleksi, kita beri tahanan, lalu kita palpasi dengan titik referensi tulang tibialis, kita ke arah ke bagian lateral. Di situ ada otot yang berkontraksi dan menonjol. Otot tersebut merupakan otot tibialis anterior. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur terlungkup, lalu kita fleksikan nih. Setelah itu, kita meminta pasien untuk dorsofleksi dan inversi, dan kita berikan tahanan. Kemudian kita palpasi, kita mengambil titik referensi dari tendon Achilles, kita tarik ke arah proksimal dan sisi bagian lateral tulang tibialis. Di situ terdapat otot yang berkontraksi yang kita sebut otot tibialis posterior. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur terlentang, plantar fleksi, kita memberikan tahanan pada pergelangan kaki, dan kita mempalpasi di otot yang berkontraksi cukup besar yang searah dengan tendon Achilles. Itu disebut otot gastrocnemius. Kita meminta pasien untuk tidur tengkurap, lalu melakukan fleksi ini. Kemudian kita meminta pasien untuk dorsal fleksi. Dan kita melakukan palpasi otot soleus. Posisi otot soleus, sedikit bagian distal otot gastrocnemius dan bagian lateral. Setelah itu, saat kita mempalpasi lebih ke arah distal otot soleus dan gastrocnemius, terdapat tendon yang cukup besar, yaitu tendon Achilles. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur terengkurap, lalu kita palpasi di area di bawah gastrocnemius, sedikit ke arah distal atau dekat tendon Achilles. Untuk memastikan kontraksinya, kita meminta jari 5, 4, 3, 2 untuk berkontraksi. Di situ terdapat kontraksi yaitu otot flexor digitorum longus. Kita meminta pasien untuk tidur terlentang, kita meminta mengkontraksikan jari 5, 4, 3, 2 dan mempalpasi ke arah lateral dari tulang tibia dan melewati otot tibialis anterior. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur terengkurap. Kemudian, kita meminta pasien untuk menfleksikan jari 1 dan kita mempalpasi di daerah bagian distal gastrocnemius atau dekat dengan tendon Achilles. Di situ terdapat tendon yang berkontraksi ke arah bagian lateral gastrocnemius. Otot tersebut merupakan otot flexor hialucis longus. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur terlentang. Kemudian, kita meminta pasien untuk interaksikan ibu jari. Lalu, kita memberikan tahanan. Kemudian, kita palpasi di dekat engkel terdapat tendon sebelah bagian lateral di antara otot tibialis anterior dan extensor digitorum longus. Otot yang berkontraksi tersebut disebut otot extensor hialucis longus. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur terlentang, lalu kita mempalpasikan otot di bagian sisi bagian lateral tibia. Di situ terdapat otot yang kita sebut peroneus longus. Sementara di sisi bagian distal terdapat otot yang kita sebut otot peroneus brevis. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur terlentang, lalu kita palpasi talus dan kita mengarah ke sisi bagian fibula. Di situ terdapat serabut ligamen yang dapat kita palpasi secara longitudinal. Pertama, kita meminta pasien untuk tidur miring, lalu kita mempalpasi talus bagian posterior dan mencari fibula. Nah, kita palpasi antara talus dan fibula. Di situ terdapat ligamen posterior talofibula. Pertama, kita mencari titik referensi yaitu calcaneus dan fibular. Lalu kita menarik garis antara calcaneus dan fibular. Lalu kita dapat mempalpasi secara longitudinal antara calcaneus dan fibular.
Pertama, kita palpasi atau mencari titik referensi yaitu antara tibia dan calcaneus. Di situ kita dapat menarik garis lurus, lalu kita dapat mempalpasi ligamen tersebut dengan cara longitudinal. Pertama, kita mencari titik referensi yaitu tibia dan navicular, lalu kita menarik garis antara tibia dan navicular. Kita dapat palpasi secara longitudinal pada garis lurus tersebut.